Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasul kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada keluarga Nabi, para istri, putra putri, dzurriat beliau, sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Islam fi kulli makan wa fi kulli zaman. Tema kita pagi ini adalah menjadi remaja pemuda yang mendunia dan mengakhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa dunia ini ada pejuangnya, dunia ini ada penggemarnya, dunia ini ada abnaknya, ada anak-anaknya. Sedangkan akhirat juga ada pejuangnya, ada penggemarnya, ada anak-anaknya. Maka jadilah kalian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Dan jangan menjadi abnaud dunia, anak-anaknya dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menginginkan dunia, itu ada kuncinya. Kalau kita menginginkan akhirat, juga ada kuncinya. Coba lihat bagaimana orang menginginkan dunia. Kalau misalnya mbak-mbak, mas-mas pengen bekerja, pengen cari duit, cari cuan, masuk sebuah acara seminar, dijak koncomu, ya mbak melu seminar neng hotel, bayar rikur 75.000, nanti kamu dapat makan siang, kemudian dapat ilmu, dapat teman, dapat makalah, dapat ini dan dapat itu. Nanti kamu bisa berpeluang dengan 75.000 rupiah tadi, kamu bisa berpeluang untuk mendapatkan penghasilan per bulan miliaran rupiah. Ya, hari gini kebutuhan kita banyak, butuh paket data, butuh bergaya, neng coffee shop yo bayar, butuh coffee shop tonggomu. Ya, akhirnya apa? Kita kepingin, wah penai melu seminar itu cuan. Akhirnya apa? Kita masuk seminar itu, sama motivatornya, sama coachnya diiming-imingi. Apakah Anda pengen ke Singapura dengan gratis? Apakah Anda pengen memiliki mobil Lambo? Ya. Apakah Anda pengen memiliki penghasilan miliaran? Maka Anda harus ikut jualan produk saya. Produk saya adalah produk penghemat BBM. Dengan produk ini maka Anda bisa jualan kemanapun, siapapun, segmennya silahkan pilih sendiri. Masya Allah. Kita dimotivasi untuk cari duit, dimotivasi untuk cari cuan. Apalagi kalau mbak-mbak ikutnya apa? Ikutnya jualan kosmetik. Masya Allah. Wes mbak, kowe rasa mikir carane dodolan. Wis tak gei media promonya. Kamu tinggal posting-posting, lama-lama closing, ya. Tinggal posting di status WA-mu, gambar cewek itu ayu-ayu dengan lipstik ini, maka bibir Anda nampak alami. Nek dikei lipstik masa ora alami, ya. Dengan bedak ini maka pipi Anda akan nampak glowing, ya, kencang seperti beduk, ya kan? Ya, dengan menggunakan ini maka jidat Anda akan licin, lalat pun akan terpeleset, misalnya, ya. Maka apa? Kita semangat untuk jualan. Karena apa? Di situ ada cuan. Itu dunia, masyaallah muslimin. Cowok-cowok juga gitu. Jualan apa? Jadi karyawan. Lamar ke sana kemari. Bayangannya apa? Duit. Sama motivator kita disuruh apa? Kalau kamu pengen semangat, tempelkan gambar motor kesayangan, mobil kesayangan di tembok kamarmu. Sehingga ketika nanti kamu buka mata, jeblek langsung disapa dengan gambar motor dan mobil kesayangan. Motor kesayanganmu apa mas? Wah saya RX King pak, biar bisa healing ning Cemoro Kandang, ya. Pereng teng 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 teng, kan? Cemoro Kandang, ya. Nah apote dibrong, kemudian kepengen seperti itu. Ya Allah, selawi juta, ya Allah 20 juta. Saya kepengen mobil yang keren Ustaz, ya. Akhirnya apa? Ditempel di tembok kita. Akhirnya setiap kali kita buka mata, yang kita pikir apa? Dunia. Dunia, bicaranya sugih, bicaranya kaya, biar menjadi crazy rich, sultan, ya, Sultan Karanganyar belum ada, ya. Kalian bisa menjadi salah satu di antaranya. Akhirnya apa? Kita menjadi abnaud dunia. Yang kita pikirkan setiap hari cuma cuan, dan cuan. Gimana saldo saya? Gimana pendapatan saya? Tiap hari yang kita pikirkan itu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Asalkan apa? Cuan kita gunakan untuk ibadah.
Kayak Abdurrahman bin Auf ketika hijrah pertama kali ke Madinah, ditawari sama salah satu sahabat Ansor, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 rumah, kamu pilih yang mana? Nanti tak kasihkan kamu 1." Jawaban Abdurrahman bin Auf apa, Mas? Enggak, jangan. Tunjukkan saja kepada saya mana letak pasar. Saya mau jualan di sana. Saya mau usaha. Saya mau wira swasta. Saya mau berdagang. Masya Allah. Akhirnya uangnya banyak. Abdurrahman bin Auf gunakan apa? Gunakan untuk membantu peperangan kaum muslimin. Gunakan untuk beli kudanya, beli untanya, beli bekalnya. Kenapa? Duitnya banyak tapi digunakan untuk akhirat. Nah, hari ini yang terjadi apa? Anak muda kita diserang oleh 2 hal, fitnatus syahwat, fitnatus subuhat. Fitnatus syahwat, kalian diiming-imingi untuk menjadi pribadi yang melampiaskan syahwatnya. Akhirnya apa? Konten-konten TikTok gitu, deloken, isinya ngajak pacaran kabeh. Kamu ganteng, gak punya pacar, lemah, ya. Kamu ganteng, nggak punya pacar, malam minggu di rumah, lemah. Akhirnya apa? Kamu dibully di konten-konten. Ya, dia malam minggu goncengan, numpak motor nyetut kemana-mana, keliling alun-alun, agak tangkur mami rundi karo mie ayam. Ya, tapi sudah bangga. Kenapa? Reelsnya ada gambar cewek bersama kamu, tangannya bawa cekel. Wah, aku duwe yang. Sementara kita nggak punya pacar, gay reel sopo ini. Ya. Arep moto apa ini? Paling moto sandal, ya. Moto sepatu, moto motor. Ya. Maka ma'asyur muslimin, fitnatus syahwat. Anak muda dibikin syahwatnya itu diledak-ledakan, kalau bahasa kasarnya. Ditutup-letupkan, supaya kalian mikirnya cuma urusan itu, tok. Yang diciptakan lagu-lagu yang membuat anak muda kita memiliki mental yang agak lemah. Lagu-lagunya dibikin melo-melo supaya yang laki-laki ketoke sawangane gede dhuwur ireng keriting awake kuat, tapi nyanyine mendung tanpa udan, ya. Aku tampangmu itu seperti kara kecemplung soto, ya. Remek, ya. Ana nek sing cah cilik itu gairil bagus ya. Wah, iki robone kerupuk tidak panda, apa remuk dah, ya kan? Goro-goro mungkin nggak bisa dapat cewek dan lain sebagainya. Akhirnya kita digiring ke sana. Kemarin loh Mas, saya baca sebuah laporan dari sebuah surat kabar di Sukoharjo. Dapat satu berita apa? Di Sukoharjo, mohon maaf, terdapat 45 pelajar terkena HIV/AIDS. Tangguh 5 ora sithik lho Mas. Saya bayangno, Karanganyar karo Sukoharjo itu cuma selemparan batu. Karanganyar soalnya belum kita survei berapa jumlahnya. Nah, kalau misalnya dari sekian banyak penderita yang 45 tadi, kemudian mereka niatnya jahat, pokoknya aku setiap malam minggu golek pacar anyar, cari pacar lagi, ya kan? Setiap malam minggu golek wong lanang. Nah, kalau kamu tidak dibimbing syariat, sing penting wedok ayu, ayu banget. Kayak lo bro, deloken bro, arah jam 1 siang, wah kaya toh, ayu tenan nih, parani yo bro, parani. Akhirnya karena dia sudah mendapati dirinya dalam posisi berpenyakit, yon sewu, terus kemudian dia jual murah, kemudian kamu diajak pacaran sama dia, loh ki kok dengerin ya, wong wedok iki biasanya jak pacaran ini jual mahal, kok ini gampang banget ya. Gelem pacaran karo aku mbak, gelem banget no mas, lah be ngamar apa piye, langsung nantang ngamar, ya. Mentang-mentang Valentine Day merayakan hari cinta, ya. Dikei coklat, biasanya coklat batangan, ini coklat bubuk, ya. Kok coklat bubuk dek? Oh mas, kan gue wedangan, ya. Akhirnya apa? Terjadi perzinahan tingkat internasional. Orang merayakan hari cinta dirayakan dengan perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Syahwatnya dibikin kayak gitu mas, mbak. Ini satu perkara yang luar biasa jahat. Akhirnya anak muda kita, remaja kita, pikirannya di kepala ini cuma yang pengen golek cowok, pengen golek cewek dan lain sebagainya. Masa mudanya itu habis cuma buat kayak gini.
Padahal kata Allah, ihfadillah yahfadka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Dan cowok-cowok ini kalau kamu menjaga hatimu ya mas, kamu punya prinsip, laki-laki ya, harus punya prinsip. Perempuan itu seperti boneka Barbie, dan laki-laki tidak pernah mainan Barbie ya. Itu prinsip. Berarti laki-laki nggak pernah mainan perempuan. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dijawab sama Nabi, kamu punya ibu nggak? Punya. Punya mbak perempuan? Punya. Punya adik perempuan? Punya. Ibumu, mbakmu, adikmu dizinai perempuan? Mau? Nggak mau ya Rasulullah. Sekarang masih pengen zina? Enggak ya Rasulullah ya. Masya Allah ya. Kalau laki-laki yang ada di masjid ini ya, makanya kita doakan ya, kalau ada yang datang dan masih pacaran, yuk kita doakan dengan tulus, semoga yang datang dan masih pacaran, semoga pacarannya putus, amin. Aminmu lemes bro ya. Kita doakan semoga yang datang dan masih pacaran, pacarannya putus, amin. Nah, gitu. Dan nanti ketika sudah saatnya tiba, kamu bisa datang ke rumahnya, mas yang cowok, ketuk pintu mbaknya, temui bapak ibunya, bilang sama mbaknya, mbak, maukah kamu jadi ibu dari anak-anakku? Itu lebih romantis mas daripada mbok goncengi petang tahun loh mas, mbok goncang-gonceng tok yang-yangan apa kredit motor ya. Makanya untuk syahwat ini kita harus tepis dulu. Anak muda kalau pengen mendapatkan dunia, pengen mendapatkan akhirat, urusan syahwat harus selesai. Apa? Kalau misalnya kamu diserang syahwat sementara kamu belum siap menikah, tugasmu ngapain? Poso mas, Senin Kemis. Ustaz, saya Senin Kemis sudah puasa Ustaz, tapi sahabat saya masih besar. Ya sudah, poso Daud mas. Hari ini poso, besok buka, poso meneh, buka meneh, poso meneh, buka meneh. Insya Allah puasa itu bisa menjadi benteng. Ya. Saat durungnya poso awake dhewe nang loncah wedok, ya Allah. Ya. Tapi setelah puasa, masya Allah bisa terkendali. Mbak-mbak juga gitu, ya, sama posisinya. Panjenengan juga tertarik lawan jenis, tertarik juga dengan laki-laki. Makanya syahwat harus selesai. Yang kedua, fitnatus syubhat. Subhat. Kalian itu bukan diancam. Kalian itu menjadi ancaman bagi peradaban-peradaban di luar Islam. Kalau anak mudanya ini tercelup dengan pemikiran-pemikiran Islam, ingin memajukan Islam, ingin membangkitkan Islam, maka itu sebuah pikiran yang membahayakan. Maka jangan sampai anak muda muslim itu punya pikiran untuk menjayakan Islam. Makanya dibikin apa? Dibikin subhat. Subhat itu apa? Kerancuan berpikir. Jadi pikiran kamu itu dikacaukan dengan narasi-narasi, dengan para buzzer-buzzer yang mereka sengaja dimunculkan di media sosial untuk apa? Untuk ngasih pikiran-pikiran yang membuat kamu bingung. Bahkan narasi besarnya itu adalah gimana caranya agar memunculkan keraguan di hati anak muda kaitannya dengan Islamnya sendiri. Misalnya Islam bilang gini,